Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Jika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dapatkan bagian. Yang pertama, suatu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana perintah itu mengandung suatu kerinduan Tuhan untuk hidup kita diberkati dan menikmati apa yang Tuhan jadikan di setiap hari. Bahkan memiliki suatu pengharapan hidup yang jauh lebih daripada saat ini. Bagian yang kedua, kita dapati suatu larangan yang Tuhan tidak kehendaki. Maka timbullah suatu peraturan menjadi suatu hukum. Bahkan jika peraturan atau hukum itu tidak bisa dilaksanakan, maka timbul suatu hukuman, bahkan sampai kepada suatu kutuk. Yang ketiga adalah bagian yang merupakan nasihat. Nah, pada pagi hari ini kita akan ambil bagian di mana firman itu diberikan kepada kita dalam bentuk suatu nasihat. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu renungan yang pada dasarnya merupakan suatu nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan buka di dalam Amsal 11 ayat 14 dan nanti saya lanjutkan di dalam pasal 12 ayat 15. Amsal 11 ayat 14, demikian firman Tuhan. Jikalau penasehat banyak, maka keselamatan ada. Pada pasal 12 ayat 15, begini firman Tuhan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan suatu artikel yang berkaitan dengan firman Tuhan kali ini. Pada bulan Oktober tahun 1960 dunia seolah-olah menahan nafas saat Amerika Serikat dan Rusia hampir melancarkan perang nuklir. Pada saat itu Perdana Menteri Nikita Khrushchev telah mengirim bom nuklir kepada Kuba. Dan Presiden John F. Kennedy memerintahkan agar bom tersebut segera dimusnahkan. Ketegangan pun tidak dapat dihindarkan lagi dan cukup memiliki suatu temperatur yang sangat tinggi. Tetapi Kennedy kemudian menghubungi 3 orang mantan Presiden Amerika untuk memberikan nasihat kepada John F. Kennedy. Herbert Hoover yang pernah mengalami krisis ekonomi depresi besar, kemudian Harry Truman yang mengakhiri Perang Dunia Kedua, dan Dwight Eisenhower yang pernah menjadi panglima tertinggi sekutu di Eropa. Masing-masing memiliki kewawasan bernilai yang dapat dibagikan. Dan setelah Kennedy berunding dengan ketiga penasehat yang berasal dari Gedung Putih itu, maka ia dapat mengambil keputusan adil yang menghapuskan semua krisis. Hasilnya perang pun dapat dihindarkan. Alkitab mendorong kita untuk mencari penasehat yang bisa menasehati kita dengan bijaksana. Dalam hal ini, tidak semua orang yang menasehati kita bisa kita pakai untuk memutuskan suatu keputusan. Yang dilakukan oleh John F. Kennedy adalah mencari nasihat dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang tepat, maka dia bisa mengambil keputusan dengan suatu keputusan yang tepat pula. Kalau kita mengingat di dalam Amsal 12 ayat 15, John F. Kennedy pun juga mengetahui bahwa dirinya memiliki banyak kelemahan, sehingga dia tidak berani memutuskan tanpa suatu pertimbangan yang lain. Karena di dalam Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Itu yang dipakai untuk memutuskan segala sesuatu, tidak berdasarkan pikiran sendiri, karena terkadang pikiran sendiri pun juga memiliki banyak sekali kelemahan. Tetapi John F. Kennedy mempertimbangkan segala sesuatu dari berbagai masukan, di mana dia tidak pernah mengalami pada saat-saat seperti itu, seperti yang ketiga mantan presiden itu mengalaminya. Kalau kita memperhatikan kata penasehat, maka kita
bisa mengartikan bahwa penasehat itu merupakan kemampuan mengemudi sebuah kapal. Maka nasihat yang begitu baik dan tepat itu akan membawa kepada arah yang tepat untuk mengambil suatu keputusan. Dan sekarang apakah kita sedang dalam mengalami krisis? Seorang yang benar-benar bijaksana akan terbuka untuk memberikan nasihat dan menerima nasihat dari orang lain. Tidak ada hari Anda di mana kita berdoa, tidak ada hari di mana kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka doa itu menjadikan satu pedoman kita. Setelah kita banyak mengalami suatu masalah dan jalan buntu, jalan satu-satunya adalah berdoa dan menerima pendapat-pendapat dari yang lain. Inilah bagian Alkitab yang disampaikan kepada kita berupa suatu nasihat. Nasihat ini bisa kita pakai ataupun tidak kita pakai, tergantung dari diri kita mengambil suatu keputusan. Tetapi dalam firman Tuhan, nasihat ini mengandung suatu, di balik nasihat ini ada suatu janji atau ada suatu harapan, di mana itu lebih baik daripada kita sendiri mengambil keputusan. Kalau dua ayat ini kita gabungkan, maka kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri karena kita memiliki banyak kelemahan, karena kita juga tidak tahu apakah keputusan kita itu merupakan keputusan yang tepat atau keputusan-keputusan yang sebenarnya bisa dianggap merugikan orang lain. Demikian renungan untuk kali ini. Sebelum Bapak, Ibu, saudara semua yang dikasihi Tuhan melakukan aktivitas ataupun sedang melakukan aktivitas tetapi bisa turut mendengarkan renungan ini, maka kami ajak Bapak Ibu saudara semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang sangat mengasihi begitu sempurna dan setia di dalam Roh Kudus menyertai diri kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan berikan nasihat buat diri kami, karena kami juga menyadari keterbatasan, kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami. Andalan kami hanya kepada Tuhan. Maka terima kasih jika Tuhan memberikan nasihat buat diri kami. Lebih baik kami mendengarkan beberapa nasihat dari orang-orang bijak untuk kami bisa menentukan langkah-langkah kami sendiri, dan Tuhan pasti mengirimkan orang-orang yang bijak itu untuk bisa kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua pendengar ini, memberkati semua jemaat GBDI Shekinah di dalam segala sesuatunya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga percaya ya Tuhan, betapa Tuhan begitu memiliki keinginan dan kerinduan untuk memberkati hidup kami, supaya hari-hari yang Tuhan jadikan semua yang terbaik, semua yang berikan dengan kemurahan dan kasih Tuhan, bisa kami nikmati dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, pimpin dalam segenap langkah-langkah kami, tuntun dan beri kami nasihat selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, amin.